Nah, dan teman-teman ini kan masih masih dalam perjalanan untuk menjadi apa namanya ahli gizi ya. Kira-kira apa sih kontribusinya kalau di restoran gitu ya? Aku bisa sharing sedikit. Hari ini aku diminta sama Mbak Fasti kemarin untuk jelasin gimana balance eating application di commercial food service. Nah, sebelumnya aku kenalan dulu ya. Jadi kayak siapa sih saya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang belum pernah kenal. Jadi aku kenalan dulu aja. Nah, aku lahir di Jogja tahun 1990. Jadi pertama kali lahir dan besar di Jogja, SD, SMP, SMA saya di Jogja. Kemudian di tahun 2008 saya memutuskan untuk kuliah keluar Jogja saat itu. Jadi saya milih kuliah ke Bandung. Jadi saya nggak pilih UGM karena memang saya pengen keluar Jogja aja intinya. Pokoknya nggak mau di Jogja sekolahnya gitu. Jadi kayak mencari-cari di luar Jogja. Akhirnya kebetulan bisa masuk ke ITB. Nah, di ITB ini aku ngambilnya waktu itu teknik kimia, jadi nggak ada hubungan sama makanan sama sekali. Jadi kayak ya aku pengen memang masuk ke teknik karena zaman SMA sukanya kimia gitu. Nah, setelah lulus dari ITB, kemudian aku mulai join ke Unilever sebagai di tim produksi saat itu. Jadi bikin Sunlight, Rinso, Molto itu saya menjadi bagian dari pabrik yang memproduksi Sunlight, Molto se-Indonesia saat itu. Nah, kemudian habis itu saya move ke Coca-Cola. Nah, disinilah saya mulai mengenal makanan. Jadi di mana kayak makanan dan minuman F&B ini mulai kenal apa namanya istilah-istilah permakanan gitu. Karena di Coke banyak sekali orang-orang lulusan pangan ataupun gizi yang terlibat di sana. Nah, akhirnya karena apa namanya sudah bekerja di multinasional cukup lama, akhirnya pengen nyoba ekspor baru yaitu di Traveloka terakhir. Nah, saat itu 2020 kemudian ada corona melanda dan saya juga kena PHK saat itu. Jadi karena PHK dari Traveloka, kemudian saya dari Jakarta pulang ke Jogja lagi, balik ke kampung halaman. Nah, habis di PHK terus ngapain? Karena banyak orang yang kadang suka bingung ya, wah kena PHK nih, pusing segala macam. Tapi ya alhamdulillah aku pada saat ini udah mulai nyiapin juga saat 2019 di Traveloka itu udah mulai apa namanya diskusi untuk bikin pengilon ini gitu bersama-sama Adit tadi. Nah, di sini aku akan setelah itu ngapain ya? Aku mulai full time untuk pengilon gitu. Jadi kayak dari situ mulai bulan Maret saat itu April itu aku mulai full time ke pengilon. Nah, aku akan cerita sedikit apa namanya apa aja yang akan saya sharing hari ini. Pertama adalah latar belakangnya kenapa sih kok tiba-tiba pengilon bisa hadir gitu. Tadi di video juga beberapa udah dijelasin di sana. Kemudian ini setelah itu setelah punya latar belakang, kemudian aku mulai bikin ini bisnis model kanvasnya seperti apa. Kemudian test food dan open PO ini menjadi bagian yang penting juga. Milestone pengilon yang menurutku cukup penting saat sepanjang perjalanan ini. Kemudian bikin tim, ini juga kalau nggak ada orang ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kayak orang menjadi salah satu kunci dalam sebuah usaha. Sama yang terakhir kira di bulan Agustus 2020 kira pengilon berani buka untuk dine-in seperti itu. Oke. Nah, aku nanya, muncul ide pertama dari mana sih kok tiba-tiba bisa bikin apa namanya si pengilon ini gitu? Awalnya dari keluarga, jadi kayak saya berdua bersaudara sama orang tua yang apa namanya rindu untuk apa namanya kok nggak ada sih makanan yang bersih kata gitu ya. Karena waktu itu kebetulan bapak sama ibu saya pernah sakit, jadi bapak ada diabetes juga, ibu sempat kena cancer sehingga ada perlu makanan-makanan yang memang akhirnya perlu dijaga gitu, menghindari apa pewarna, perasa, pengawet gitu-gitu. Kemudian bapak juga menghindari gula juga. Jadi sugar intake-nya juga perlu dikontrol sehingga kami secara keluarga juga akhirnya mencari makanan-makanan yang lebih warna-warni seperti ini gitu. Apa namanya? Jadi kayak sebisa mungkin makanan itu yang nggak ada yang otentik lah, nggak ada perasa-perasanya gitu karena memang kita mulai menghindari itu. Nah, habis itu selain itu sebenarnya kayak sebelumnya kalau di Jogja itu aku punya apa makanan-makanan favorit gitu berupa ini nih. Nah, ini makanan favorit saya kalau makan di Jogja ya gudeg. Nah, gudeg ini apa namanya bisa menjadi apa teman keluarga kami makan gitu dari pagi bisa makan gudeg, mau malam pun juga makan gudeg juga bisa. Ini kayak menurutku enak banget sih sampai sekarang juga masih enak. Sesekali juga masih makan gudeg karena gudeg menjadi salah satu favorit kami. Nah, kemudian yang berikutnya ada ayam geprek sama ayam goreng gini. Nah, ini juga favorit saya juga nih ayam goreng ini. Memang enak gitu. Apa namanya secara rasa dan secara apa namanya appetite akan jauh sekali untuk bisa makan ini bisa banyak sekali nasinya gitu kan ya. Nah, misalnya juga gorengan. Ini gorengan menjadi apa cemilan favorit di apa kalangan kita lah waktu itu.
Nah, selanjutnya, melihat jenis makanan seperti ini, kemudian kita mulai bertanya, loh, di Jogja ini nyari makanan yang clean di mana ya gitu, kok cukup sulit. Beberapa kali mencoba ke tempat-tempat lain, kok kayaknya kok makanannya nggak kurang sip lah gitu. Kemudian pada saat orang tua ke Jakarta, kan saat itu saya masih kerja di Jakarta, jadi orang tua juga sesekali main ke Jakarta, saya ajakin makanan tempat yang istilahnya yang healthy food gitu ya. Ada salad stop, ada Fatwell, ada macam-macam di sana gitu. Ada poke juga, ada honu dan segala macamnya. Mereka kayak, wah ini makanan enak banget gitu. Kenapa di Jogja nggak ada? Yaudah kita bikin yuk gitu. Nah, jadi kayak dari pas kita makan malam itu, kemudian tiba-tiba tercetuslah itu kita bikin aja gitu. Nah, ini sebenarnya nekat juga sih karena nggak punya background kuliner, masak juga pas-pasan, tapi ya udah kita nekat aja bikin. Nah, kira dari situ istilah Pengilon ini tercetus. Nah, kan bingung ya, istilahnya pertama kali saya bikin nggak punya background makanan, nggak punya background kuliner, F&B, nutrisi juga nggak punya. Biasanya orang teknik gitu, hitungannya semuanya hitung-hitungan apa tambah kurang kali bagi, heat transfer dan kawan-kawan. Jadi kayak mulai dari mana? Marketing juga nggak punya background sama sekali saat itu saya. Jadi kayak saya benar-benar pure orang teknik karena di Unilever saya kerja di pabrik. Kemudian di Coca-Cola saya kerjanya sebagai quality saat itu. Jadi mulai dapat gambaran soal bisnis itu pas saya move ke Traveloka. Jadi dapat, oh ya, dikit-dikit lah ngerti bisnis gitu. Tapi ya masih sangat dangkal, karena di Traveloka saya cuma nggak sampai setahun, cuma 9 bulan, 10 bulan lah di Traveloka. Jadi mulai dari mana? Nah, kemudian saya mulai cari-cari referensi juga. Dari mana yang kita mulai bisnis itu supaya pada saat melangkah itu di posisi yang tepat. Nah, jawabannya ada di ini. Banyak teman-teman saya yang bilang, kamu mulai dulu dari ini, bisnis kanvas, kalau orang-orang pada bilang gitu. Nah, pertama pas lihat ini bingung apa coba, kayak banyak kolom-kolom gitu isinya gimana. Nah, di sini saya mulai mencoba belajar untuk mengisi gitu, walaupun nggak tahu tapi paksa aja isi dulu gitu. Kira-kira apa sih isinya? Nah, mulai ditulis satu-satu, walaupun isinya berantakan tapi paling nggak tertulis itu akan jauh lebih mending dibandingkan tidak tertulis sama sekali, karena semua yang di awang-awang akhirnya nggak pernah kejadian karena semua hanya dalam mimpi gitu, angan-angan. Tapi ketika ditulis maka menjadi sebuah sebuah catatan buat kita, dan kita bisa nanya juga saya bisa nanya ke teman-teman saya, bro ini gimana nih, menurut kamu kurang apa? Nah, kira disitulah iterasi dimulai. Nah, ini saya mungkin sharing sedikit mengenai yang bisnis kanvas yang dipakai oleh Pengilon saat itu. Jadi pertama adalah value proposition. Ini adalah merupakan hal yang penting, di mana ketika kita buat usaha, kita mengaplikasikan di real market, kita perlu tahu kita punya value apa sih sebenarnya terhadap barang-barang yang lain. Karena di pasaran akan sangat banyak makanan itu. Mulai dari soto, apalagi Padang, ayam goreng, ayam geprek, ada warteg, ada warmindo, dan kawan-kawan. Nah, kita mau menjadi pembeda di mana gitu, supaya orang akan tahu terhadap Pengilon ini. Nah, kalau case-nya di Pengilon, kami ingin pertama adalah membuat balance eating, jadi makanan berimbang. Kenapa pilih makanan berimbang? Karena kalau makanan sehat buat setiap orang kan nggak sama menurut saya gitu. Kadang buat saya sehat, tapi buat orang lain belum tentu sehat. Sedang kayak buat bapak saya gitu yang diabetes, dia mungkin nggak buat dia gula itu nggak baik buat bapak saya kalau konsumsi banyak-banyak. Tapi buat orang yang olahragawan, dia kan butuh gula, ataupun anak kecil dia masih butuh gula untuk itu. Jadi kayak kita nggak bisa, istilahnya kalau bahasa Jawanya kebiah uyah gitu ya, bahwa sehat ini makanan sehat buat semua orang sehat. Oh, nggak seperti itu. Makanya akhirnya kami memutuskan untuk mengusung tema balance, di mana setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing yang unik setiap orangnya. Jadi kita berimbang aja, jadi supaya berimbang gitu. Kemudian kedua adalah back to nature. Jadi restoran kami juga terbuka, kemudian banyak jenisnya juga, karena dengan back to nature harapannya istilahnya secara pikiranmu juga jadi padang gitu, jadi kayak refresh dan segar. Nah, kemudian cara makanan sendiri itu kita punya ada 6 no ya. Pertama adalah no MSG, kemudian no 4P ya, pewarna, perasa, penyedap, pewarna, perasa, penyedap, pengawet, itu kita hindarin sebenarnya. Sama yang terakhir no deep fried. Jadi kita kalau goreng-goreng pakai minyak sedikit di pan fried gitu. Itu sih, itu yang pertama dari value proposition yang kita punyai. Nah, setelah dari value, kemudian kedua adalah perlu tahu siapa sih konsumennya gitu. Jadi setelah tahu ini barangnya uniknya apa, kemudian perlu tahu juga konsumennya siapa. Nah, ini konsumen pertama adalah macan ternak. Jadi mama-mama cantik yang antar anak. Ini adalah target utama kami gitu. Ini saya pas ingat banget pas ikut seminar bisnis di mana gitu, ada si coach-nya bilang ini gitu. Jadi kayak, oh iya,
target itu paling gampang enak adalah macan ternak. Apa itu macan ternak? Jadi kayak saya sampai sekarang pun masih nyantol bahwa targetnya adalah macan ternak ini, mama cantik antar anak. Nah, mereka adalah wanita di usia 25 tahun sampai 35 tahun dengan kelas menengah. Nah, harapannya apa? Dengan usia yang cukup matang ini, mereka sudah sadar akan kesehatan. Bahwa mereka perlu tahu juga untuk menjaga kesehatan mereka untuk hidup lebih panjang, karena mereka sudah punya anak, di mana anaknya juga perlu dijagain juga kesehatannya. Nah, ini mereka harapannya dengan segmen ini, mereka lebih mudah untuk tertarik dengan produk kami, serta mempunyai purchasing power juga, karena udah kerja, udah bisa berkeluarga, mereka akan punya purchasing power untuk bisa membeli produk-produk kami. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai customer relationship. Jadi kayak apa sih sebenarnya hubungan yang mau dibangun antara brand dengan customer. Nah, kalau Pengilon adalah pertama friendly, jadi ketika ada yang chatting atau apa, kita akan jawab dengan sangat friendly, kemudian fast response, bisa mungkin cepat. Jadi kalau bisa ada yang WA itu jangan sampai lebih dari 10 menit. Kita harus sudah balas. Sama yang ketiga adalah understanding. Kadang-kadang ada tamu juga yang banyak request lah, minta ini, minta itu. Nah, kita mencoba memahami juga apa sebenarnya kebutuhan mereka supaya kita bisa facilitate juga. Gitu. Nah, kemudian 4 channel ini lebih ke apa ya? Lebih ke melalui jalur apa sih mau jualannya gitu. Nah, kalau di kami ada dine-in, bisa take away ataupun online delivery. Kalau sekarang ada GoFood, GrabFood sama Shopee Food. Nah, kemudian sekarang kita move ke kolom yang warna pink. Jadi setelah kita define kita punya produk apa, kemudian gimana segmennya siapa, relasinya gimana, dan channelnya apa. Nah, berikutnya adalah menentukan key activity. Apa sih activity yang mau kita lakukan dengan produk yang kita punya? Kalau kemarin adalah pertama promosinya mau kayak apa, ini adalah menjadi bagian yang penting. Kedua adalah operation, jadi gimana kita melakukan nanti runningnya seperti apa, persiapannya, fungsi-fungsinya seperti apa. Kemudian ketiga adalah research. Nah, research ini termasuk market research dan produk research. Jadi kita juga lakukan interview ke beberapa konsumen, kita minta feedback, kita kirimin produknya, kemudian minta feedback, dan kita improve terus. Sama produknya juga. Gimana sih ada produk, tadi produknya kita minta feedback, kedua adalah marketnya. Kira-kira apa sih yang konsumen ini butuhkan, gitu, sehingga kita bisa dapetin itunya. Selain itu, kemudian selanjutnya adalah ini, key resource. Jadi butuh apa aja sih? Nah, untuk dalam sebuah usaha itu pertama kalau misalnya kita mulai, kalau yang bisa dilakukan sendiri, oke, kita bisa lakuin sendiri individual. Tapi kalau untuk case-nya Pengilon, kita butuh tim, jadi kita perlu rekrut tim. Kemudian kedua adalah first capital, adalah modal pertama yang dibutuhkan untuk running. Karena kalau pertama kan belum tentu nih, biasanya kita akan siapin modal mungkin kurang lebih 3 bulan operation. Katakanlah amit-amit kalau nggak laku gitu, itu tetap operation jalan selama paling nggak 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kita bisa berjibaku terus untuk bisa running. Karena kalau misalnya modalnya cuma 1 minggu atau 2 minggu, baru 2 minggu jalan udah habis modalnya, kita nggak bisa apa-apa tutup deh. Nah, akhirnya malah nggak jadi bisa berkembang. Nah, pada saat kita mau bikin, kita perlu juga siapin nih kira-kira mau berapa lama kita bertahan dan siap istilahnya kalau bahasa sekarang burn money, bakar duit gitu. Bakar duit untuk kita bisa nge-grab konsumen sampai bisa mau datang ke tempat kita. Kalau waktu itu aku nyiapinnya sekitar 3 bulan. Jadi operasi buat 3 bulan udah disiapin, paling nggak amit-amit yang nggak ada laku sama sekali itu 3 bulan masih bisa jalan operationnya. Nah, kemudian key partner. Nah, gimana juga penting. Jadi pertama adalah supplier, gimana kita dapetin bahannya. Yang kedua adalah agensi buat promotion. Ini juga penting karena saat itu saya nggak punya expertise di marketing, sehingga aku juga diskusi sama teman-teman dan nanya kira-kira bisa ada agensi siapa yang bisa bantuin gitu. Nah, satu ada teman kerja Jakarta yang dia memang kerja di agensi, kemudian dia mau bantu untuk set up-in pertama kali Pengilon gitu. Nanti influencernya siapa, postingnya, kontennya gimana, nanti dia bantu bikin plan-nya. Yang terakhir adalah ahli gizi. Jadi pada saat kita mulai mulai mau bangun, ini Evan udah mulai juga saat itu mulai sering searching gitu. Kalau ketika ada seminar gizi, ada seminar apa, dia akan ikutan. Akhirnya kita ketemu sama Mbak Pasti, sama Mas Mufid saat itu, dan dengan tim giziku. Jadi disinilah menjadi partner pertama antara pelaku usaha sama expert SMI lah, subject matter expertnya. Nah, setelah semua kelomping ini kita lakukan juga dan sudah didefinisikan, nah maka berikutnya kita lanjut ke kolom yang
oranye, di mana ini menjadi dasar dari semuanya. Pertama adalah revenue stream. Jadi revenue stream ini adalah dari mana aja sih dapat revenue-nya gitu. Nah, kalau saat ini Pengiluan kita dapat revenue dari dine-in sama takeaway sama online delivery. Nah, saat ini kita lagi ngembangin juga catering in progress, masih apa namanya ya apa dalam perjalanan. Semoga nanti bisa menjadi tambah satu revenue stream kayak gitu. Kalau misalkan kita bicara apa ya, bicara yang bisnis lain gitu, macam-macam revenue stream ini bisa sangat banyak sekali gitu model-modelnya. Yang penting intinya adalah bagaimana omset itu bisa masuk ke dalam bisnis kita gitu. Kalau misalnya Netflix gitu ya, dia ada dua. Pertama misalnya dari subscription-nya dia dapetin ini terus kan, sama mungkin dari promosi atau apa dia bisa masuk juga ke situ. Nah, ini adalah revenue stream yang perlu dipertimbangkan dari ininya, dari setiap bisnis. Sama yang terakhir adalah cost structure. Nah, ini adalah komponen cost apa aja yang menjadi beban buat kita. Pertama dengan revenue masuk, nah ini yang menjadi yang keluaran di mana aja. Pertama HPP, harga pokok produk, di mana ya bahan baku itu yang kita beli dari supplier tadi itu kan sudah pasti ini pasti akan kita harus keluarin gitu. Yang kedua adalah fixed cost, yaitu biaya karyawan, biaya listrik, biaya apalagi ya gas, udah pasti akan keluar, itu udah perlu dihitung juga. Nah, yang terakhir adalah promotion cost, di mana kita akan istilahnya keluar biaya promosi untuk meningkatin brand awareness kita. Gitu. Ini pertama kali bisnis modern canvas yang digunakan oleh tim Pengiluan saat itu. Nah, setelah saya waktu itu bikin bisnis canvas, nah kemudian berikutnya adalah test food. Jadi kan udah bikin produk nih, kalau bahasa sekarang MVP ya, minimum viable product. Nah itu MVP-nya dibikin, jadi produk minimum yang sudah layak dijual itu kita jual dulu. Dan saat itu pertama kali aku cuma jual satu menu itu, namanya ayam pengilon. Itu kita bikin, kita jual. Tujuannya apa? Pertama adalah untuk ngetes produknya itu di pasar. Dengan kita bikin ayam pengilon ini, apakah ini diterima nggak ya sama pasar gitu. Ini adalah melakukan testing. Nah, setelah melakukan testing, jangan lupa untuk nanyain masing-masing feedback dari setiap konsumen yang sudah kita kirim. Saat itu pertama masih berapa ya? Masih 10 atau 15. Nah, itu kayak semua orang akan saya WhatsApp-in, gimana Kak feedback-nya, ada masukan nggak buat kami gitu. Nah, itu semua orang akan dapetin feedback itu dan dijadikan masukan yang kita follow up. Tujuannya adalah untuk improve produk kita. Jadi kita melakukan iterasi terus supaya produk ini bisa bisa fit ke market yang akan kita tuju. Seperti itu. Nah, ini beberapa flyer yang kita pernah bikin dulu zaman pertama kali buka. Bahkan aku baru ingat lah, setelah buka lagi baru tahu loh. Nanti pertama kali bikin itu 14 Mei 2020. Jadi dari Mei itu udah mulai dan baru buka di Agustus. Berarti sebenarnya kita melakukan iterasi produk ini selama 3 bulan kurang lebih untuk bisa testing dan dapetin feedback-nya. Kayak gitu sih. Nah, ini adalah bagian yang penting dari sebuah product development. Jadi pada saat kita bikin, ya kita harus pastikan bahwa produk yang akan kita launch ini akan fit ke market yang akan dituju. Gitu. Nah, setelah kita punya produknya, habis itu kan mau buka ceritanya. Nah, buka ini perlu apa aja ya? Oh ya, jelas perlu tim. Gitu kan. Nah, tim ini dari mana? Pertama adalah gimana sih nentuin timnya perlu apa aja gitu. Nah, akhirnya aku akan mulai dari fungsi-fungsi apa aja yang dibutuhin dalam tim. Kalau misalnya restoran, bahkan ada beberapa fungsi ini. Pertama adalah orang dapur. Ya kan, orang dapurnya perlu berapa nih? Waktu itu kan perlu 1-2 orang dapur. Kemudian ada orang cuci piring, 1 orang. Ada orang yang di bar, 1 orang. Kemudian ada orang yang di servis ngelayanin tamu jadi waitress-nya gitu. Itu butuh 2 orang. Sama kasir. Waktu itu kasir saya sendiri juga 1 orang. Jadi fungsi-fungsi itu ditentukan untuk memastikan bahwa oh ini semua fungsinya sudah tercover gitu untuk melakukan operation supaya pada saat jalan itu nggak ada yang bolong. Nah, setelah kita tentang fungsinya, kemudian kita lakukan interview. Nah, pada saat interview juga ada tipsnya sih menurut saya yang saya lakukan saat itu. Jadi pertama pada saat interview saya akan cek kandidat yang memiliki value yang sama gitu. Jadi aku ingat banget jadi waktu itu pas interview tim Kitchen itu ada yang bilang, "Iya nih, aku juga lagi ini Kak, lagi apa namanya dalam proses untuk ngurusin ngatur berat badan gitu. Aku udah juga mulai makan sayur. Awalnya saya nggak suka sayur nih. Saya mulai makan sayur, saya suka juga jadinya. Nah, aku karena tim ini memiliki value yang sama, jadinya aku akan rekrut menjadi timku gitu. Karena dengan value yang sama ini, akhirnya tim bisa bergerak ke arah yang sama untuk mewujudkan tadi visi misi yang dipunyain bahwa ingin mengajak istilahnya masyarakat untuk kembali hidup berimbang. Dan yang terakhir adalah ini. Pada saat kita ngambil tim, pahami aspirasi mereka gitu dan letakkan setiap individu pada kekuatan mereka masing-masing. Yang ahlinya masak ya taruh dapur gitu, yang ahlinya
nge-serve makanan ya taruh di servis. Jadi jangan kebalik, karena kalau kebalik akhirnya mereka nggak bisa perform di strength-nya mereka masing-masing. Jadi kita perlu paham juga masing-masing mereka strength-nya di mana, kemudian taruh di kekuatan mereka masing-masing kayak gitu. Nah, setelah tim terbentuk kemudian, nah akhirnya bukalah di Selasa di tanggal 4 Agustus 2020. Ini kita pertama kali buka. Ini deg-degan juga ini. Nah, gitu ya. Ini pas buka ini akhirnya saat itu aku mulai manggil influencer, ada Jogja Taste, ada Kuliner Jogja atau apa gitu, aku lupa. Ada 3 influencer saya panggil untuk bantuin nge-boosting di awal gitu. Tapi ternyata pada saat kita boosting di awal, wah ternyata animenya sangat bagus dan nggak nyangka gitu bahwa seramai itu gitu dengan tim yang kemarin tadi udah di setup itu tetap kurang-kurang, nggak cukup. Akhirnya ya, langsung nambah casual dan segala macam untuk bisa nutupin operationnya itu. Nah, setelah kemudian buka, kemudian jalan, itu satu hal yang saya rasakan bahwa branding is important gitu. Branding ini sangat penting, menjadi kunci dari sebuah usaha ataupun bisnis itu bisa berlangsung terus gitu. Jadi apapun kayak misalnya kalau kalian tahu lah sekarang brand-brand terkenal sekarang lah kayak yang saya suka pakai adalah Nike sama Adidas gitu ya. Itu mereka udah kayak enak gitu ya. Mereka udah punya brand yang kuat, semua orang kan tahu, Nike tahu, Adidas tahu. Oh, ini juga saya juga tahu. Saya belajar dulu pas yang ini juga pasti Coke belajar banget sih. Jadi Coca-Cola itu sangat menjagain brandnya jangan sampai kena damage gitu. Jadi apapun hal yang bisa merespon brand image itu mereka akan jagain benar-benar supaya nggak kena. Jadi nggak boleh ada produk rusak, ada komplain juga harus jagain semua. Jadi kayak yakin walaupun mungkin beberapa orang juga memandang Coca-Cola itu wah apa sih Coca-Cola itu kayak banyak gula dan segala macam, tapi ya depends lagi balik. Kalau emang kita ingin berimbang ya kita butuh sugar, it's okay to consume it gitu ya. Nah, tadi ngomongin branding ini juga selanjutnya adalah penting juga untuk mengetahui brand promise. Jadi janji brandnya apa kepada konsumennya. Pada saat kalian bikin brand ya kalian harus perlu bayangin ini kira-kira brand ini akan janjinya apa ya gitu. Yang kalau di Pengiloan pertama adalah balance. Jadi kita akan mengusahakan seseimbang mungkin. Kemudian kedua adalah fresh. Jadi kita usahakan bahwa bahan baku ini se-fresh mungkin dari yang kita dapat sampai kita sajikan ke tamu. Sama yang terakhir adalah beautiful, cantik. Jadi kalau pada saat orang makan itu juga senang gitu. Jadi ketiga inilah yang menjadi brand promise-nya Pengiloan. Nah, kemudian setelah kita punya brand promise, lanjut lagi ke purpose. Apa sih purpose dari brand kita gitu. Nah, kalau Pengiloan sendiri, aku sharing yang punya Pengiloan. Pertama, kenapa namanya Pengiloan? Pengiloan kan cermin ya, bahasa Jawa. Cermin dalam bahasa Jawa. Jadi kita ngaca gitu. Nah, harapannya adalah dengan kita adanya Pengiloan itu kita bisa refleksi terhadap diri kita masing-masing. Gimana kita hidup selama ini, kemudian kita pola makannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa, itu kita bisa jagain itu, kita bisa menjadi tempat untuk refleksi. Makanya pertama adalah self awareness. Jadi di mana dengan adanya Pengiloan ini orang bisa kayak oh iya aku tadi selama ini makannya kok ngawur deh gitu kan. Dan beberapa akhirnya ini juga terrefleks di komen-komen tamu yang datang ke Pengiloan gitu. Bahkan ada tamu dari Jakarta, ya nih gue bisa di Jogja makan makanan istilahnya macam-macam lah. Ya gudeg mercon, dan kemudian kopi klotok dan segala macam. Kemudian aku perlu nih sekali-sekali untuk istilahnya balik, kayak istilahnya nebus dosa gitu. Kemudian dia ke Pengiloan. Jadi kayak ini Pengiloan menjadi destinasi akhir dia sebelum dia kembali ke Jakarta untuk nebus dosanya dia, habis makan jorok-jorok itu, kemudian balik. Nah ini adalah berarti sebenarnya tercapai juga nih purpose dari Pengiloan untuk menjadi self awareness. Kemudian yang kedua adalah sharing happiness. Jadi kita pengen bahwa Pengiloan juga menjadi wadah untuk berbagi kebahagiaan gitu. Kenapa berbagi kebahagiaan? Karena dengan kita bisa menjadi aware terhadap diri kita, kemudian hal-hal yang negatif kita juga bisa mulai sortir, mulai kurangin. Kalau misalkan ngomongin kesehatan gitu ya, kita jadi sadar nih tentang pola hidup kita, pola makan kita, sehingga kita bisa menjadi punya umur yang lebih panjang dan sehat gitu. Nah, ketika kita sehat, maka kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk sharing those happiness gitu. Ini yang menjadi value dari Pengiloan, purpose-nya. Nah, tadi udah punya brand promise, sudah punya purpose. Nah, kan kita perlu juga nih mengenalkan ini ke
apa namanya, ke masyarakat yang lebih luas melalui sosial media kalau saat ini yang paling tren, karena kalau flyer tarifnya udah nggak ini sih, udah nggak beken. Nah, ini ada 4 sosial media yang menurutku saat ini apa namanya hits gitu ya. Nah, sebelum lanjut lagi aku pengen dong kalian balik ke Mentimeter kalian masing-masing untuk cek apa namanya ini. Lanjut. Ya, coba dipilih apa sih sosmed favorit kalian saat ini, coba. Boleh dibantu isi nggak? Supaya kita bisa sama-sama lihat apa sih yang tertinggi itu apa gitu. Aku tunggu 16 orang, 17 orang. Ini ada 100 orang yang join ya? Oke. Jadi minimal ntar aku tunggu 80-an orang yang jawab ya. 33, ayo lanjut. Wah, Facebook nggak ada yang main sama sekali sekarang nih anak-anak muda ini. Wow, cukup mengagetkan juga. 49, 50. Instagram masih menjadi favorit ya, masih 60% lebih. Walaupun TikTok kemarin katanya udah mulai banyak, tapi ternyata sama Twitter pun masih kalah. Di ini ya, di ini kita. Lanjut. 69. Nah, 10 orang lagi paling nggak jawab yuk. Untuk biar mewakili. 74, 75. Oke. Wah, ternyata cukup ini ya, cukup nggak nyangka bahwa sebenarnya Instagram ini menjadi platform paling favorit kalian gitu. Masih di Instagram, walaupun TikTok juga udah ada masuk, Twitter juga masuk, tapi ternyata 60% kita pakainya Instagram. Oke, aku akan balik ke slide-ku yang sebelumnya. Nah, oke, jadi pilihanku tepat kalau gitu. Berarti dari survei tadi aku juga bisa tahu bahwa sebenarnya sekarang pun aku juga pakainya fokusnya di Instagram aja. Jadi ini masih menjadi the right apa ya, the most favorit sosial media yang orang pakai. Jadi secara apa? Secara traffic itu paling banyak di Instagram. Dan terbukti juga dari tadi 80 orangan yang survei itu majority masih pakai Instagram. Jadi kayak berarti I'm in the right direction. Thanks Kat. Oke. Berarti ini ya apa namanya kita masih di area yang Instagram. Jadi kalau misalkan aku punya saran nih, kalau misalkan kalian bikin bisnis ya, fokus sama satu sosial media dulu dijadiin, baru kalian bisa move ke yang lainnya. Karena kalau tadi misalkan, wah mau semua dipakai empat-empatnya gitu, akhirnya nggak punya cukup waktu ataupun cukup effort untuk bisa ngemastiin semuanya berjalan dengan baik. Jadi please pilih satu yang menurut kalian paling banyak target market kalian di mana ya, masuklah di situ. Gitu ya. Nah, balik lagi sosial media. Sosial media itu kan biasanya kita banyak ngomongin soal persepsi ya. Jadi wah ini bagus nih gitu, lihat di IG bagus banget gitu kan. Tapi pada saat itu orang mengharapkan persepsi itu terjadi pada saat mereka datang atau mereka makan. Jadi perception is reality. Jadi apapun konsumen persepsi itu adalah realitanya gitu. Jadi harapannya adalah apapun yang kami show di Instagram itu sebisa mungkin adalah jujur apa adanya. Jadi kayak foto-foto, saya mulai pertama dari foto. Nah, fotonya ya foto apa adanya aja, kita nggak ngelakuin apa namanya editing yang heboh banget gitu sampai bikin mock up, bikin ini gitu, cuman buat sekedar foto aja karena akhirnya foto yang ada sama real yang ada tuh nggak nyambung gitu. Nah, inilah hal yang menjadi penting juga untuk dipertimbangkan. Sama juga dengan tempat gitu ya. Tempat aku juga ya ambil foto aja gitu. Bahkan nih fotonya diambil sama tamu yang mereka datang, dia foto kayak bagus gitu, kita ambil aja. Ini foto sebelum ada ini ya, sebelum ada tenda di situ gitu. Jadi ini menjadi apa ya, menjadi kunci juga menurut saya karena brand yang jujur itu akan jauh lebih diminatin ataupun di-appreciate sama customer-customernya dibanding sama brand yang istilahnya dalam tanda kutip fake, dia bikin sedemikian sehingga terlihat bagus di sosial media mereka, tapi ketika barang yang datang, wah kok gini ya, dibakar orang kecewa. Nah itu yang dihindarin di dalam melaksanakan sebuah usaha. Nah, selanjutnya adalah ini, apa namanya, product and service excellence adalah key points. Jadi kayak tadi setelah sosial media jalan, kemudian ya lanjut ke produk sama service-nya. Ketika dia lihat di IG, wah menarik ya, bagus gitu kan. Nah, habis itu dia akan datang ke pengiluan. Nah, pertama adalah produknya juga harus sesuai gitu, apa yang difoto sama juga apa yang disajikan. Jadi kita menyajikan di sini misalnya kayak ya udah orang masak di dapur biasa aja gitu, nggak ada much effort buat istilahnya ngelakuin apa ya food
apa sih fotografi yang editing gitu dan ditata di ini di itu nggak sampai segitunya, tapi udah apa adanya aja kita foto. Kemudian service juga, jadi gimana kita melayani tamu, gesture kita, kemudian bahasa tutur kata kita juga menjadi penting. Sementara adalah tempat juga ya perlu dijaga gitu, bahwa every single detail di apa namanya di tempat juga perlu diperhatikan sehingga produk itu bisa meet ke customer-nya kayak gitu. Nah, tadi kita ngomongin produk. Nah, produk ini adalah kembali lagi tadi yang sudah dijelasin di video juga, bahwa kita akan sebenarnya acuan apa sih seimbang itu, balance itu dari mana gitu. Kita mencari referensi, karena saya juga nggak punya background gizi yang kuat, jadi kayak aku coba searching di Google saat itu. Nah, ketemulah dari Kemenkes. Berarti Kemenkes sudah valid ya. Mereka apa namanya punya campaign yaitu isi piringku, di mana dalam satu isi piring itu ada 4 komponen ini. Pertama adalah ada makanan pokok yaitu karbohidrat. Nanti kalau misalnya saya salah dikoreksi ya. Kemudian mungkin teman-teman mungkin lebih paham soal ini. Kemudian kedua adalah ada lauk pauk yaitu protein. Ketiga sayuran sama buah-buahan. Jadi 4 dasar ini yang menjadi dasar kami untuk melakukan development ataupun pengembangan. Jadi kalau ada pengilon, di main course-nya pengilon itu ada 3 komponen. Pertama ada makanan pokok, karbohidrat, ada protein, ada serat. Kemudian buahnya dari mana? Dari jus. Jadi makanya kenapa kita bisa bilang berimbang, karena kita menyediakan keempat lini bahan-bahan ini untuk bisa dikonsumsi di pengilon. Nah, jadi ini menjadi dasar pembuatan kita, kemudian kita berusaha menyeimbangkan seluruh komponen. Jadi dalam development menu atau apapun kita selalu merujuk ke isi piringku ini gitu, bahwa dalam komponen ini perlu ada karbo, sayur sama protein gitu. Sebisa mungkin akan ada. Komposisinya mau banyak dikitnya mungkin masih kurang lebih, tapi ketiga komponen ini harus ada, sama buah. Nah, buah dari jus. Jadi kita akan jus yang ada di pengilon tuh semuanya buahnya fresh gitu. Kita nggak pakai sirup-sirupan rasa-rasa gitu. Tapi kalau gula yang masih pakai, kita emang pakai gula ya asli gula gitu. Orang manis ya. Apalagi orang Jogja suka manis, jadi kayak masih ada orang-orang yang kalau nggak pakai gula sama sekali kayaknya kok nggak enak ya gitu. Jadi kita masih tambahkan gula sedikit untuk bisa the taste the purpose-nya buat ini mouthfeel-nya gimana supaya enak. Gitu ya. Nah, tadi kan aku mulai terakhir dari isi piringku. Nah, kemudian ini. Nah, dari isi piringku ini kan kemudian aku cuma punya apa namanya kepengetahuan terbatas. Nah, saat itulah aku mulai ketemu Mbak Pasti sama Mas Mufid untuk kita bisa diskusi saat itu. Jadi kayak banyak hal yang kita diskusikan. Aku juga sering kirimin ke Mbak Pasti untuk minta feedback gimana makanannya kurang apa gitu, supaya dapat ini juga dapat feedback dari orang yang expert di bidang gizi. Nah, teman-teman kan masih dalam perjalanan untuk menjadi apa namanya ahli gizi ya. Kira-kira apa sih kontribusinya kalau di restoran gitu ya? Aku bisa sharing sedikit. Pertama menjadi partner. Partner adalah kayak sama apa namanya Sigo gitu ya, kayak kami sering banget diskusi sama mereka, kemudian kita minta feedback dan juga akhirnya menjadi sebuah kolaborasi yang positif gitu, bahwa kita sama-sama saling bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa hidup lebih berimbang. Kemudian kedua adalah konsultasi gitu ya. Jadi kayak ketika menjadi apa istilahnya si restorannya buntet, misalnya kayak nggak punya solusi, kemudian menjadi sarana untuk konsultasi. Ini saya juga lakukan ke Mbak Pasti juga. Mbak, ini baiknya diapain ya gitu. Mbak Pasti bisa memberikan arahan-arahan yang akhirnya memberikan saya pencerahan juga. Oh ya ini mestinya kayak gini, mesti kayak gitu. Memang dalam sebuah apa namanya perjalanan nggak bisa langsung sempurna gitu. Tapi kayak dalam ya itu namanya kita lakukan iterasi terus, kita lakukan perbaikan supaya bisa menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga adalah tenaga ahli. Jadi ketika ini juga kalian bisa menjadi tenaga ahli yang menjadi bagian dari restoran ini gitu. Masuk dalamnya, kemudian ya bantuin. Kalau yang saya paham sih sekarang yang banyak itu di rumah sakit ya. Karena orang-orang yang sakit biasanya akan membutuhkan ahli gizi, kemudian ahli gizinya memang in charge full di situ gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang apa istilahnya sekarang masih belajar, actually aku sekarang berpikir untuk membuka kesempatan buat teman-teman kalau mau magang. Kalau mau internship boleh, nanti bisa kontak aja via Instagramnya Pengilon ataupun Instagram saya juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa ngobrol, kira-kira bisa makan dan bisa kontribusi di mana. Jadi kayak kalau mau ngerasain gimana sih menjadi kontribusi di apa namanya di lapangan ataupun di apa sih komersial yang beneran di market gitu ya kayak apa, kalian bisa mulai coba rasakan, dan aku membuka kesempatannya juga buat teman-teman gitu untuk bisa join bersama kami juga. Dan yang terakhir adalah paling penting jadi customer gitu. Karena ini adalah feedback yang menurutku yang kontribusi yang paling nyata gitu ya. Karena ketika memang ahli gizi ini menjadi customer
sebuah restoran ini yang mengusung istilahnya apa balance eating, maka dia ahli gizi ini juga menghidupi itu. Nah, ketika menjadi customer dan ketika menghidupi itu, dan ini juga bisa men-sharingkan ke yang lain-lain juga. Dan di situ akhirnya bisa ngasih feedback juga nih, kalau misalnya restorannya melakukan istilahnya udah nggak bagus, misalnya makanannya nggak konsisten, atau apapun bisa diinfo, Mas, tolong dong ini kok kurang ya sekarang ya, kemarin ini bagus loh, kayak sekarang udah berkurang nih kualitasnya, tolong dijagain supaya bisa tetap bagus dan bisa berkarya terus. Nah, ini adalah menjadi sebuah ekosistem yang menurutku yang bisa menjadi menjadi sarana buat kita bisa istilahnya kan cita-citanya kan buat masyarakat Indonesia bisa lebih sehat ya dengan cara ini. Nah, ini adalah salah satu mungkin yang kita bisa lakukan bersama-sama. Nah, ini juga hal yang kemarin sempat dilakukan juga sama Mbak Pasti dan tim, yaitu kita melakukan edukasi tim dengan pengetahuan. Jadi kayak selain kita ngomong ke luar, kemudian aku juga perlu edukasi dalam supaya teman-teman yang ada di pengadilan juga paham gitu. Apa sih sebenarnya gizinya berimbang seperti apa, yang sesuai kaidah-kaidah seperti apa. Kemudian kita juga ngakuin ukur lingkar lengan, ukur lingkar pinggang kayak gitu-gitu. Jadi mereka jadi kayak oh ya tahu ya gitu. Mereka jadi aware juga terhadap kesehatan mereka masing-masing. Itulah bentuk komitmen kita untuk bisa terus menjaga istilahnya si balance makan berimbang ini. Gitu. Ini slide terakhirku sih kayaknya ya. Oke. Jadi kayak jadi pesanku terakhir sih, pertama kita perlu think big. Jadi kayak kalau kita masih muda, think big, mimpi sebesar-besarnya bahwa ya kita goalsnya adalah sebenarnya aku pengen bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi hidup lebih sehat. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, sakit itu nggak enak. Kemudian ketika ada keluarga yang sakit, jadinya sedih, nggak bahagia. Ya kita berpikir besar bahwa dengan adanya kita istilahnya di dunia ini itu menjadi bagian yang bisa mewujudkan untuk kebahagiaan itu disebarkan lah. Tapi kita perlu mulai dari yang small. Jadi hal-hal terkecil yang kita bisa lakukan, maka itu akan sangat berarti untuk masyarakat dan society di sekitar kita. Kemudian kita akan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Jadi itu sih pesanku terakhir ya, think big, start small. Thank you.